Shalom. Maranatha. Puji Tuhan. Pemberitahuan bahwa Bapak Surya berkenan hadir mendadak saudara karena ada pertemuan penting yang tidak bisa dibatalkan, dan itu pertemuan tidak bisa memilih hari lain karena harus bertemu dengan beberapa tamu dari luar kota yang bisa hari-hari. Demikian harap maklum. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ada sukacita saat pagi hari ini. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Dia, karena Dia adalah Allah kita yang senantiasa bersama dengan kita, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia tetap Allah, sekalipun ada masalah, ada problem yang ada, tetapi Dia tetap Tuhan yang senantiasa menyertai, menolong kita. Amin. Kita siapkan hati kita.
menyembah Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat dalam hidup kami, Allah yang mempunyai suatu pemikiran yang tidak terselami bagi kami Tuhan, pemikiran yang dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami terus mau menyembah Engkau terus Tuhan, kami terus Tuhan mau Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau saat pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan, semua juga karena kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami, keselamatan yang Tuhan sudah beri buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi Tuhan kami yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan kami mau lebih dalam lagi Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, bersuka cita Tuhan, bersorak-sorai Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh acara ibadah pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacitanya, berikan kemuliaan buat Lasda. Haleluya. Berikan salam buat kanan kiri. Kita mau bersuka cita, kita mau menyembah Tuhan. Mana senyumnya buat temennya, terutama buat Tuhan Yesus. Loh, kok diam ya? Ayo semuanya kita senyum, karena senyum, karena tertawa membuat hati kita yang gembira. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami yang
dimenangkan, amin. Tidak merasa kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, amin. Kita mau terus bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik. Bersyukurlah. Karena setiap hari rahmat Tuhan itu baru, kasih Tuhan itu baru buat kita. Itu yang kita rasakan saat setiap hari ketika kita bangun, ketika kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa baik. Amin. Yesus sudah memberikan kemenangan buat kita bagi anak-anak yang percaya. Siapa merasa yang hari ini dimenangkan oleh Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Kita semua dimenangkan oleh Tuhan karena kita percaya oleh keselamatan yang sudah Tuhan beri buat kita. Lebih dari kemenangan. Boleh
kehidupan kita. Amin. Saya banyak yang Tuhan lakukan bagi kehidupan saudara, dan saya akan buka sebuah kesaksian. Sebelumnya kita akan sambut kesaksian dari Bapak Ibu dengan satu pujian, Ku berharap padamu. Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Saya harap tidak ada yang berpikir, merasa dalam hati, kok saksi ibu-ibu mana. Saudara, bukan. Saya berdoa agar saudara nantinya setiap minggu akan ada kesaksian. Puji Tuhan, saudara. Tiba-tiba saja Tuhan memberi suatu tak bilang perintah, bunyinya bukan perintah, tetapi memberi suatu dorongan kuat bahwa jemaat ini tentu tidak bisa hanya bertumbuh berdasarkan firman yang disampaikan pada hari-hari ibadah, karena
satu minggu untuk umum hanya satu kali, wanita satu kali, pemuda remaja satu kali, anak-anak satu kali. Dan Tuhan tiba-tiba memberi kepada saya dorongan untuk memberi pelayanan perenungan harian. Dan Tuhan sudah memberi batasan waktu minimal sampai 2 tahun. Dan sesudah itu bisa ada tahun yang ketiga dan seterusnya. Setiap hari selama 5 hari, 1 pekan, dengan tema khusus untuk hidup sehari-hari, mengenai iman, mengenai ketaatan dan sebagainya. Lalu pada hari Sabtunya refleksi, artinya selama 5 hari itu apa yang kita dapat dari Tuhan. Lalu Minggu kan ibadah, kesempatan untuk saudara bisa menyaksikan apa yang selama 5 hari plus hari Sabtu itu saudara alami. Dan ini Tuhan sudah taruh kurang lebih minimal tadi ya 2 tahun. Dan saya taat. Belum tahu nanti bagaimana, tetapi yang penting saya taat. Dan ini sudah berjalan, bulan Januari sudah hampir selesai. Tinggal 1 pekan terakhir. Dan nanti akan terus sampai 2 tahun. Itu yang pertama. Saudara, dan saya yakin itu dorongan dari Tuhan untuk membawa kita mengikuti kebenaran Tuhan setiap hari dengan tema yang 5 hari 1 tema. Lalu yang kedua, saudara, kami berdua bersyukur sudah ditarik, dilibatkan dalam satu misi pelayanan, yaitu budaya kerajaan Allah. Dan beberapa saudara di sini sudah mulai dilibatkan. Saya harap saudara bersabar menanamnya, karena bibitnya sudah ada di Omang Molobayan. Itu menunggu nanti ada simulasi cara menanamnya, saudara. Karena tidak seperti biasa, asal dijemur lemah, mesti tumbuh, tetapi bisa berbuah atau tidak. Itu ada satu sistem penanaman yang khusus yang nanti akan disimulasikan, artinya dilatih, ada yang datang kita untuk menanam. Saya dapat 2 kali berdoa. Yang pertama itu satu rahasia, dua-duanya satu rahasia. Dan saya sudah menangkap, istri saya sudah menekankan, pokok ngerti enggak yang dipesankan itu rahasia. Aku jadi ngerti banget, saudara. Tapi kemudian disuruh mengungkapkan apa pengertianku, aku tidak mau. Karena aku takut salah. Dan saya takut kayak anak TK begitu, saudara. Itu aku ya, apa yang kamu sudah dapat ya. Jadi terus terang saya tidak bisa menjawab. Tetapi kepada yang kontak saya, Tuhan memberi rahasia itu sudah tangkap. Tetapi Tuhan memberi sesuatu yang luar biasa, yaitu tiba-tiba Tuhan menimbulkan dalam pikiran saya gambaran awan kecil yang dilihat oleh seorang nabi sebagai tanda bahwa akan ada hujan besar turun mengatasi masa kering. Awannya kecil, tetapi kemudian makin besar sehingga ketika dia naik kereta ya, dan tidak nyandak dengan lajunya awan ini lalu memberi hujan.
Jadi dia kepongkal, saudara, hujan sudah datang dulu, dia belum sampai ke tempat tujuan. Itu yang Tuhan beri dalam gambaran hati saya. Dan itu yang lebih kuat dari sekedar rahasia. Saudara-saudara, itu yang pertama, bahwa akan ada gerakan Tuhan yang kelihatannya sepele, kelihatannya orang ngejanji, tetapi di dalamnya Tuhan akan melakukan hal yang besar. Tidak lama kemudian, mungkin 1 minggu, tiba-tiba saya diberitahu lagi, Pak, ini ada lagi berita berikutnya. Dan saya tangkap itu lebih besar dari yang semula. Sehingga apa yang Tuhan beri kepada saya, walaupun masih tanda tanya, apa ini? Tapi saya tangkap bahwa akan ada awan kecil. Saya harap saudara bisa menangkap bahwa mungkin dalam hidup kita awan kecil itu bisa sesuatu yang kelihatannya sepele, kejadian biasa, ketemu teman, kerjasama dan sebagainya. Kelihatannya pokoknya bisa diperhitungkan lah. Opo ini hal-hal kecil biasa, orang yang lain-lain juga melakukan. Tetapi mari kita mau peka bahwa awan kecil itu bisa akan menjadi permulaan dari hujan dari Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Barangkali masih dalam tanda petik opo, tapi prinsipnya saudara tahu bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal besar di antara kita kalau kita mau menghidupi gaya hidup kerajaan Allah. Dan belum bisa saya jelaskan karena dalam tanda petik masih dalam koridor rahasia. Tuhan memberkati. Ada lagi yang akan menyambung saksian dari Bapak Gembala? Kalau belum ada, kita akan persiapkan hati kita untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan mengucap syukur terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah beri buat kami Tuhan. Dan saat pagi hari Tuhan, kami mau Tuhan mengembalikannya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengayakan setiap berkat kami Tuhan, mensucikan dan menguduskan setiap berkat kami Tuhan, sehingga berkat Tuhan boleh dipakai untuk hormat kemuliaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan setiap persembahan kami. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa.
percaya bahwa segala perkara yang ada kita dapat menanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena Dia adalah penolong yang sejati, kasih yang sejati di dalam kehidupan kita. Segala perkara.
di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Kami percaya pada penolong kami, Kau sahabat kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami mau tetap percaya dan kami mau tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat pagi hari ini kami mau menerima kekuatan yang dari Engkau Tuhan, menerima firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, senantiasa firman Tuhan menjadikan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Kami tetap setia mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan yang kami menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan atas segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk untuk waktu selanjutnya. Saya serahkan kepada Bapak. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk masuk kelas dan belajar firman-Mu, untuk mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi anak-anak kami, urapi Ibu Ari yang akan mengajar dengan urapan Roh Kudus yang akan diberi kuasa untuk membuka rahasia firman kepada anak-anak kecil sesuai dengan usia mereka. Kasih karunia Tuhan menyertai kalian. Amin. Selamat belajar. Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Puji Tuhan. Yang akan saya sampaikan ini sebetulnya adalah rahasia yang tersembunyi berabad-abad, tetapi sudah dibuka, dan saudara yang dipercaya untuk menerima rahasia ini. Sama seperti saya dan Ibu Ruth dipercaya untuk diberitahu sebuah rahasia, dua rahasia. Kami berdua sangat bersyukur karena dipercaya yang akan dibocorkan dan sebagainya sampai pada waktunya rahasia itu berlaku terjadi. Saudara dan saya memperoleh rahasia dari Tuhan dan sudah dibuka. Dan Tuhan ingin saya menekankan itu
Saya tidak menganggap saudara semua belum paham, belum mengerti. Saya tidak minta saudara mengungkapkan pengakuan iman saudara. Kita punya pengakuan iman. Tetapi mari, ini penekanan kembali. Karena sekarang ada banyak orang yang menyangkal rahasia yang saudara dapat. Dan kita bisa saja terpengaruh. Karena sekarang sudah banyak yang terpengaruh dan tidak lagi berpegang pada rahasia itu. Sekarang jangan kaget saudara, ada pengajar sesat dari Korea. Dan saya dengar sudah masuk Jogja. Itu pelajaran sesat. Saya tidak tahu, mungkin bisa dalam waktu dekat masuk Solo, masuk Surakarta, masuk Sukoharjo maksud saya. Oleh karena itu kita perlu kuat, teguh berdiri di atas rahasia. Temanya masih sama, tetapi saya tidak akan mengulang. Hilang sendiri. Ojo suwe-suwe ya. Baik saudara, ini sudah kita lewati ya. Kita langsung pada slide yang ke-18. Minggu lalu kita sudah pelajari ini. Ya, baik. Apa yang dilihat oleh Simeon? Keselamatan yang darimu, yaitu dari anak itu. Anak itu siapa? Yesus, yaitu anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Seperti diungkapkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat. Simeon berkata, biarkanlah hambamu pergi. Ya, kita sudah melihat bahasa latinnya non dimitis. Sekarang mati. Biarkanlah sekarang hamba mati. Karena hamba sudah melihat keselamatan yang dari keselamatan itu di dalam siapa? Di dalam Yesus, anak Allah. Nah, sekarang kita masuk di sini, saudara. Saya diberi satu dorongan lagi oleh Tuhan, atau sebelum mendapat dorongan tentang rahasia dari rekan kerja kami itu, untuk menekankan ulang pekerjaan guru itu atau pengajar, karunia mengajar dalam salah satu 5 karunia dalam Efesus 4 itu, yaitu rasul, nabi, penginjil, pengajar, gembala, dan pengajar. Pengajar itu tugasnya atau fungsinya menekankan kebenaran sampai betul-betul kita paham. Nah, saya punya fungsi dari Tuhan seperti itu. Jadi saya ingin menekankan kembali supaya kita tidak goyah. Hari-hari ini pengajaran sesat makin banyak, saudara-saudara, dan bisa masuk berbuat, bisa. Dan saudara jangan kaget, belum pengajaran sesat. Kalau ada pelayanan baru dari gereja tertentu masuk di sebuah kota, lalu buka pelayanan di mal-mal, di hotel-hotel, maka salah satu dampaknya adalah ada banyak anggota-anggota gereja lokal di beberapa tempat yang tertarik untuk pindah ke sana. Dan di Solo, mungkin Surakarta juga ya,
Sudah ada gejala-gejala seperti ini. Rame-rame ke mall, rame-rame ke hotel tertentu karena ada gereja baru. Nah, pengajaran sesat lebih dari itu. Dan saya sebagai seorang pengajar berfungsi menekankan kebenaran. Nah, yang perlu saya tekankan ini adalah siapa Yesus, anak Allah itu. Siapa yang sudah dilihat oleh Simeon? Aku sudah melihat keselamatan yang daripadamu. Dan hanya di dalam anak itu keselamatan. Sehingga tidak ada persamaan kepercayaan bahwa ada banyak jalan ke Roma. Jalan keselamatan hanya satu. Kisah Rasul 4 berkata, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kepadanya kita bisa memperoleh keselamatan kecuali nama Yesus. Dan kalau kita berkata itu kepada teman-teman kita dianggap agama Kristen itu sombong, agama Kristen itu mengabaikan bahkan melecehkan agama-agama yang lain. Mosok cuma Yesus tok yang bisa menyelamatkan. Lalu kita mulai goyang, iya ya. Nah, hati-hati. Firman Tuhan berkata hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Lalu yang kedua, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Itu kata Yesus. Ya, jadi ini yang saya tekankan. Kenapa Yesus itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita? Dengan 4 hal ini saja, nggak usah banyak-banyak, saudara. Yang pertama, Yesus adalah juru selamat. Yang kedua, Yesus adalah anak Allah. Yang ketiga, firman Allah, yaitu Yesus menjadi manusia. Anak Allah menjadi manusia. Lalu yang keempat, dia imam besar aku. 4 alasan ini kokoh. Injil kita 4. Matius, Markus, Lukas, Yahya. Kaki, kaki betul. Kaki dari kursi itu 4. Ya dong. Meja. Nah ini kakinya biru. 4 dong ya. 4. Kokoh, saudara. Ya, 4 saja. Pada saudara-saudara yang baru dibaptis, saya mengajar 4 hukum. Ya. Nah, ini bukan 4 hukum itu. Ini 4 alasan yang sangat kokoh, tak terbantahkan. Mengapa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita? Bukan yang lain. Saudara, oke? Ini menjadi dasar yang kokoh bagi iman kita. Menjadikan mata hati kita terang untuk melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi ini kokoh. Dan saya ingin menekankan supaya saudara tidak goyang. Kenapa saya terpanggil untuk menekankan? Saya baru 8 tahun ada di tengah-tengah saudara melayani dan mulai memahami beberapa sejarah keluarga. Dan saya terpanggil menekankan ini karena apa? Ternyata dari sejarah gereja ini banyak keturunan kita yang dulu sudah beribadah di sini, yang dulu sudah dibimbing untuk percaya kepada Yesus, hanya karena pernikahan melepaskan iman. Dan saya terang-terangan berkata, saudara, kalau kita tidak punya pegangan 4 ini,
kita tidak masuk surga. Lebih tegas lagi, masuk neraka. Tidak bisa ditawar. Nah, karena itulah saya terpanggil yang masih ada, yang masih setia, termasuk nanti anak-anak saudara. Pegang kuat-kuat, tangisi mereka, supaya mereka tetap berpegang pagi dan tidak menekan hanya karena wanita cantik, hanya karena pria ganteng, hanya karena masa depan bagus, hanya karena takut mau rapayu nek jadi perawan tua piye, nek jadi Joko tua ada ya. Dua kakak laki saya itu Joko tua kabeh, saudara. Menikah masing-masing punya anak satu. Cewek katanya nek wis tua, wong lanang itu nek sampai nikah lalu bisa punya anak katanya. Kalau sudah lewat usia anaknya mesti kebanyakan wanita. Bener atau orang, gua ucap kamu. Nah ini tugas saya, ya. Dan saya berharap jumlah yang selamat, karena firman Tuhan berkata bahwa nanti Tuhan Yesus datang kalau jumlah yang selamat itu sudah tergenapi. Saya berdoa supaya saya dan saudara termasuk jumlah yang selamat. Tidak 10 tahun, 100 tahun ikut Tuhan, lalu 1 tahun terakhir menyangkal Tuhan. Cuma. Jadi ngerti maksud saya, saudara ya. Saya tidak meragukan, tetapi justru ingin menekankan supaya yang kita sudah pegang itu tak tergoyah. Amin. Kenapa? Alasan apa kok Yesus bisa satu-satunya yang secara akal, ini baru secara akal, bisa menyelamatkan kita. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, Yesus juru selamat. 1 Yohanes 4 ayat 14, kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kalimat ini jelas, tak diragukan. Bapa telah mengutus anaknya, siapa? Yesus, menjadi juru selamat dunia. Ada banyak tokoh agama yang terpanggil untuk menyampaikan hal-hal yang baik supaya bisa selamat. Tetapi tidak ada yang bersangkutan itu, si A, si B, si C, yang diutus oleh Allah menjadi juru selamat dunia. Tidak ada. Hanya memberitakan dalil-dalil yang menurut mereka itu menyelamatkan. Dan semua dasarnya seperti hukum Taurat. Lakukan sesuatu diterima oleh Tuhan, masuk. Tapi kalau gagal diterima Tuhan, Allah. Semua begitu prinsipnya. Kelakon. Ya, jadi hanya ini. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya, yaitu Yesus, menjadi juru selamat. Jelas? Yang kedua, cepat kan? Kenapa cepat? Karena saya yakin saudara semua sudah percaya Yesus sebagai juru selamat. Amin. Ada yang ragu-ragu? Apa ya Yesus juru selamat? Boleh angkat tangan. Boleh berdiri? Nah, aku harus duduk saudara kayak gitu. Ya lah. Ada banyak orang percaya Yesus itu nabi.
Yesus itu utusan Allah. Tetapi ada yang nggak percaya Yesus juru selamat. Saudara percaya. Ini poin 1, saudara sudah terima. Amin. Amen. Yang kedua, Yesus anak Allah. Lukas 22 ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Ada banyak teori yang melawan dengan perkataan begitu. Tidak ada ayat yang mengatakan Yesus sendiri mengaku bahwa dia Allah. Saudara, saya berpikir mereka baca Alkitab tenang atau enggak. Ini jelas, saudara ya. Ini Yesus mau disalib. Di hadapan orang banyak apa? Tanya jawab atau berdebat. Mereka menolak dengan macam-macam. Lalu salah satu ini yang saya angkat supaya khotbah kita tidak panjang, saudara ya. Kalau begitu, engkau ini anak Allah? Yesus tidak berkata, oh bukan, jangan, aku manusia biasa. Malaikat itu kalau disembah, malaikat berkata, jangan, aku seperti kamu, tapi sembahlah Tuhan. Nah, ketika ditanya, kalau begitu engkau ini anak Allah? Jawaban Yesus seperti itu. No. Jangan. Ya. Jelas. Jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Jelas. Jelas. Yesus tidak menyangka dia betul-betul anak Allah. Pakai logika aja dulu ya. Yang pertama tadi juru selamat. Jelas lah. Masuk akal. Coba kalau saudara baca buku-buku, hanya satu ini yang berani berkata, akulah juru selamat, diutus oleh Bapa. Ini ya, jelas ya. 3. Enak dong? 4 cuma 4. Ini wis dulu, saudara. Tidak pernah bar. Tidak pernah bar. Apa ya? Apa ya? Wis dulu. Tapi biasanya nanti sampai poin terakhir. Poin terakhir itu bagi saya yang paling panjang. Lah. Ini dulu lain. Yesus firman yang menjadi manusia. Kejadian 3 ayat 5. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan. Laki-laki. Jangan Mary ya. Yang menyebabkan dosa siapa, saudara? Jangan. Pertama yang menyebabkan dosa itu iblis, imani. Tapi Yang kedua, lah. sinambok si keri-keri, bargelos-gelos, ditambok. Yang kedua Hawa, karena diambil terus dibawa ke Adam. Mas, enak loh apa ini. Yuk, tangan yuk. Wong lesu dikai buang caplok. Tapi dia, saudara, perjanjian keselamatan itu adalah keturunanmu dan keturunannya. Keturunan siapa? Perempuan. Manusia kalau membuat garis keturunan
yang menjadi marga itu laki-laki. Ya, toh ya. Ya. Orang Tionghoa marga saya Tak. Semua anak saya kalau masih pakai nama Tionghoa pasti Tak. Ya, toh ya. Ya. Orang Manado juga begitu. Kalau lakinya Pangalila, semua anaknya Pangalila. Ya, orang Batak juga gitu. Kalau bapaknya namanya Batubara, semua anaknya Batu bara. Batubara. Ojo diganti. Orang Jawa banyak yang sudah begitu, saudara ya. Tetapi ada yang tidak. Kemarin ketika cucu kami diberkati anak, namanya Gamaliel, siapa begitu, tidak hafal itu. Tapi tidak ada Haryadi di belakangnya. Padahal semua anak-anaknya Yahya kan putra Haryadi. Haryadi putra. Haryadi putra, Haryadi putri. Kiurau. Sampai tatanya benar David. Kenapa jenenge Haryadi? Tidak apa. Orang anggo marga. Tapi itu memang tidak harus. Tapi banyak yang pakai. Jadi semua keturunan itu dari benih laki-laki, tetapi ini benih perempuan. Keturunannya dasarnya itu benih perempuan. Karena apa? Memang Yesus dilahirkan bukan hanya antara Yusuf dan Maria. Sebelum mereka menikah, sebelum mereka menikmati pertama, sebelum mereka berhubungan badan, Maria sudah hamil. Itu yang namanya menjelma. Jadi benih perempuan akan meremukkan kepalamu. Kepala siapa? Yesus. Kepala Ular. iblis. Puji Tuhan ada yang kaget gitu ya. Syok. Syok. Karena Yesus memang bukan anak secara daging dari Yusuf. Dan engkau akan menemukan tumitnya. Nah, di dalam kurung dikenal sebagai proto-evangelium. Proto itu sebelum. Mobil dari Malaysia itu depannya namanya Proto. Di Indonesia ada beberapa, tapi tidak populer ya. Saya nggak tahu kota-kota tertentu mungkin ada. Proto itu pra, sebelum evangelium itu Injil. Jadi begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyampaikan Injil yang paling awal bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan iblis. Siapa keturunan perempuan itu? Yesus. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kalimat ini kadang-kadang jadi polemik. Ya betul Pak, semua yang lahir itu dari perempuan. Apa Pak Paulus melahirkan? Apa Pak Paulus hamil? Ya dong? Tetapi ini saudara, kata melahirkan itu setelah genap waktunya,
maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Artinya tadi garis keturunan. Ya, garis keturunannya adalah Hawa. Maria, bukan bin Yusuf. Dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi firman yang menjadi manusia itu fakta sejarah. Terus Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman telah menjadi manusia, itu menjelma. Kata menterengnya inkarnasi. Lalu kaitkan dengan kalimat di bawah, diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kenapa disebut firman telah menjadi manusia dan dikaitkan dengan sebagai anak tunggal Bapa? Karena Yesus memang bukan anaknya Yusuf. Yesus itu anak tunggal dari Bapa. Nah, ini yang sering diserang. Anak kok begini, Allah kok begini. Bujune sapa? Ya, nah kalau kita mikir, kok iso? Memang mujizat. Amin. Amin. Sebagai anak Allah, Yesus diutus Bapaknya. Sebagai anak manusia, dia menjelma dan lahir sebagai anak dari seorang perempuan. Jadi sebagai anak Allah, Yesus diutus oleh Bapaknya tadi ya. Bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat. Diutus. Lalu dia datang ke dunia dalam bentuk menjelma, lahir sebagai anak manusia. Diutus oleh Bapa. Kelahirannya lahir dari rahim perempuan, bukan anak Yesus. Jelas ya? Dia menjelma menjadi manusia, tidak menjadi harimau atau tikus, seperti ejekan para pengejek. Saudara mungkin belum pernah mendengar ya, ada pengejek sejak dari dulu yang berkata bahwa dia menjelma, memang dia Allah Maha Kuasa. Kenapa harus menjelmanya jadi manusia? Apa dia nggak bisa jadi macan? Apa dia nggak bisa jadi tikus? Menghina. Nah, ini tak kasih alasan. Kenapa dia tidak menjelma jadi harimau? Kalau sebetulnya saya harus ganti. Kenapa dia tidak menjelma menjadi singa atau tikus? Lupa saya, dia nggak ganti singa. Monyet no. Pada waktu saudara, secara perbintangan horoskop saya ini bintangnya Leo, singa loh. Secara show aku itu tikus. Sakit. Sir. Sir. Kenapa saudara? Karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Harimau tidak dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tikus tidak dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Hanya manusia. Dan tugas dari Yesus menyelamatkan umat manusia. Kalau dia diutus menyelamatkan harimau, maka dia akan menjelma jadi harimau. Tapi karena
Yang perlu diselamatkan adalah manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Jelas ya alasannya. Jadi untuk kita saudara luar biasa. Gambar dan rupa manusia itu dirusak oleh dosa. Kemuliaan tidak hilang, tetapi rusak. Nah, yang rusak ini harus dipulihkan. Lalu ketika manusia dikasih hukum Taurat, ada 10 hukum. Ternyata kalau melanggar satu saja dari 10, buyar, ambiar. Orang-orang yang iseng. Jadi harus manusia yang bisa taat kepada hukum Taurat sempurna. Dan tidak ada yang bisa, karena kita semua mewarisi dosa, kecuali Yesus yang menjelma menjadi manusia. Ya, gambar dan rupa itu dirusak oleh dosa, maka Allah menebusnya dan memulihkannya dengan cara apa? Menjelma menjadi manusia. Ayo, masuk akal kan? Masuk, secara akal saja masuk. Apalagi kalau dengan itu. Jelas ya? Jadi dasar pertama sudah kokoh ya. Yesus sebagai juru selamat. Dasar yang kedua, anak Allah. Jelas ya? Yang ketiga, firman menjadi manusia. Kenapa menjelma menjadi manusia? Karena yang ditebus aku dan saudara manusia. Jadi wajar kalau dia datang dalam dunia manusia. Amin. Amin. Yesus sebagai anak Allah dan anak manusia. Dalam satu pribadi, dia anak Allah sekaligus anak manusia. Ada orang yang mulai membuat teologi. Maaf, teologi itu kadang-kadang tidak alkitabiah. Karena berusaha menerapkan firman itu dengan pikiran manusia. Bukan pikiran manusia yang harus menyesuaikan dengan firman, tapi firman yang dipaksa seperti ukuran kita. Banyak teologi meleset begitu, pengajaran sesat termasuk seperti itu. Nah, kita lihat di dalam pribadi satu Yesus itu ada sebagai anak Allah dan sebagai anak manusia. Nah, teori-teori manusia itu berkata begini, kalau begitu Tuhan Yesus itu setengah Allah, setengah manusia. Satu pribadi sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, ini penjelasan. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang kekal, yang selalu ada bersama Bapa dan Roh Kudus, dan yang oleh inkarnasinya mengambil bagi dirinya sendiri wujud manusia dan menjadi Allah manusia. Yesus selalu berkata, aku dan Bapa satu. Aku mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus yang ada di dalam kamu itu adalah kehadiranku di dalam kamu. Jadi Allah kita Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu selalu bersama, tak terpisah, tak terpecah. Lalu dalam misi utusannya menjadi juru selamat, anak Allah itu menjelma, mengambil rupa manusia supaya bisa menebus sesamanya. Amin. Kesini yang pakai kuning kan. Dalam satu pribadi Kristus ada dua hakikat. Dia manusia seutuhnya, dia Allah seutuhnya. Kalau saya boleh kata,
Allah atau manusia 100%, manusia Allah, manusia dan Allah 100%. Tidak 99% plus 1 dan 100. Ya masing-masing ada dalam kepenuhan dan integritas. Integritas itu apa? Kesatuan yang utuh, yang berwibawa dan murni, jujur, polos. Integritas itu kesatuan yang utuh. Di dalam terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saya mengaku bahwa ada hal-hal dari bahasa asing yang tetap harus saya masukkan, atau istilah-istilah yang barangkali tidak terbiasa di telinga kita, tak masukkan, supaya saya memahami bahwa yang tak masukkan itu seperti artinya. Lalu saya selalu kasih garam dalam kurung sama dengan membantu kita semua. Saya sendiri juga ada kata-kata asing yang saya belum ngerti, saudara. Lalu kemudian kalau belum ngerti cari kamus. Tapi kalau sudah mengerti ya langsung dia. Supaya apa? Membantu. Supaya kita sebagai jemaat di desa, kalau nanti dengar istilah-istilah asing, dengan renungan setahun terus menerus, kalau ada istilah asing tak kasih sama dengan, maka kita semua nanti tak terbatas pengertian. Lain kali kalau ada ngomong integritas, dia ada ngerti. Dan orang-orang lain tidak akan kenyang kita, bahkan mereka akan gugur. Gugur di desa, ternyata ngerti kabel loh. Integritas ngerti, proto evangelium ngerti. Ya, jadi perlu baca setiap hari. Jadi itu saudara, sebagai anak Allah, sebagai anak manusia menyatu. Dan ini penting saudara, karena nanti kita akan masuk kesimpulan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan hanya roh Allah, Yesus sebagai anak Allah roh, tetapi Yesus sebagai anak manusia. Padahal firman Tuhan berkata, darah dan daging tidak bisa masuk kerajaan surga. Kalau itu berlaku, kita ini darah dan daging tidak akan bakal bisa masuk surga, karena tidak ada contohnya di surga. Semua makhluk roh, malaikat itu roh, Allah itu roh, tidak ada daging. Saudara, yang masuk bangkit dari kematian itu juga karena kasih karunia Tuhan, dan tidak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi sekarang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Anak Allah. Allah 100%, anak manusia. Manusia 100%. Berarti secara manusiawi sudah ada yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi penguasa di atas segala kuasa yang menyelamatkan kita. Ada lain yang bisa berkata seperti itu? Tidak bisa. Kecuali saudara dan saya yang percaya Yesus. Jelas ya? Berarti itu kekuatan. Dan saya katakan itu sudah dibuktikan oleh Yesus. Yesus sudah mati, sudah bangkit, naik ke surga akhirnya. Tetapi sebelum dia naik, berulang-ulang dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Lalu apa? Ajak makan bareng. Makanya awal-awal saya masuk di sini mengajar teologi makan bersama. Masih ingat? Itu yang mau memulai kita untuk sering-sering makan bersama. Ada teologinya. Kenapa?
Kalau saudara baca perjanjian baru, setiap kali pertemuan meeting, Yesus dengan murid-murid pasti makan. Kita justru diejek orang lain. Oh, Kristen itu mangan banget. Ya. Apalagi kalau sudah percaya bebas penuh. Ini saya namanya orang Manado, saudara. Karena teman-teman saya Manado sendiri yang mengaku orang Manado itu semua yang berkaki 4 makan habis kecuali kaki meja. Itu yang kan entek gitu. Orang Kristen gitu. Yesus bangkit lalu meneguhkan murid-muridnya di pantai, apa kamu sudah punya sarapan? Apa yang dimakan? Ikan bakar. Yuk kita mulai kapan nanti menunya ikan bakar ini. Kalian berapa? Suwen. Tapi yang jelas bukan lele ya. Suwen. Wah. Nah itu. Kedua hakikat tersebut bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan, sehingga dia merupakan sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tidak bisa dipisahkan. Pada waktunya dia menunjukkan kedaulatannya sebagai anak Allah, waspada. Pada waktu dia harus mewujud sebagai anak manusia, dia taat sampai mati pada Bapa. Jelas ya? Kesatuan hakikat Allah dan manusia yang tanpa dosa ini, yang menjadikannya satu-satunya yang bisa menjadi perantara atau korban penebusan antara Allah dan manusia. Masuk akal kan? Saya berdosa. Saudara berdosa. Bisa enggak saya nebus saudara? Karena saya bodoh kayak saudara. Tidak bisa. Harus ada manusia yang menebus manusia. Kalau Allah menebus manusia gampang, tapi manusia harus bisa ditebus oleh sesama manusia. Dan sesama manusia itu hanya Yesus. Tanpa dosa. Oleh karena itu, dialah satu-satunya yang bisa menjadi perantara atau korban penebusan antara Allah dan manusia. Dong. Yang pertama, Yesus juru selamat. Pegang teguh. Amin. Amin. Yang kedua, Yesus anak Allah. Dong. Pegang teguh. Yang ketiga, anak Allah menjelma menjadi manusia. Dan oleh karena itu dia yang paling bisa menebus dosa manusia. Dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukan hukum Allah sempurna. Sehingga betul saudara, kalau banyak orang berkata mudah-mudahan amalnya diterima, mudah-mudahan karmanya baik, mudah-mudahan dengan finish akhir bisa selamat, bisa orang. Dan saudara tahu jawabannya, akeh orang iso. Karena kalau semua sudah kita ikuti, berdosa satu saja, ambiar. Jelas ya? Pegang. Sudah 3, kuat, ada 1. Yesus sebagai imam besar agung.
Saya yakin kita semua sudah sering mendengar Yesus sebagai imam besar. Sudah ya? Tapi pernahkah saudara belajar imam besar agung? Wes gede, agung banget. Jarang kan? Umumnya imam besar, titik. Imam besar, titik. Gitu ya. Melkisedek, titik. Apakah ini hiperbola? Digedek-gedek wis topak ora usah dihiperbol, digedek-gedek wis besar lho, wis besar ora usah ngaku-ngaku. Pakai salah satu aja imam agung atau imam besar. Ini kok pakai imam besar agung, tapi ini Alkitab sudah. Ibrani 4 ayat 14. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, lihat nanti di Alkitab saudara, baik elektronik maupun buku cetak, semua imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Jelas siapa imam besar agung kita? Yesus. Yesus yang bagaimana? Ada banyak nama Yesus sudah. Di Alkitab ada kalimat yang berkata Yesus orang Nazaret. Teman saya ada yang berdoa nangking setan, saudara. Tahu nggak? Ketika setan ditengking, dia tanya, kamu nangking aku pakai nama siapa? Yesus. Setan masih Yesus yang mana? Tuh. Ini jelas, saudara. Imam besar agung kita siapa? Yesus, anak Allah. Yesus sebagai anak Allah inilah yang akan habis-habisan dilawan pada akhir zaman. Ya, terus. Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Penting berpegang teguh. Ibrani 7. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan sesudah hukum Taurat menetapkan anak yang telah dijadikan sempurna sampai selama-lamanya. Amin. Imam besar agung kita tanpa cacat. Karena itu dia yang bisa menyelamatkan kita secara sempurna. Perhatikan kalimat Ibrani 7 itu yang diangkat. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Jadi kalau saudara mau keselamatan yang sempurna, yakin Yesus. Masuk akal kan? Masuk akal banget. Batu ujinya adalah pengenalan yang benar tentang anak Allah. Jadi nanti satu-satunya tanda kita bisa masuk surga apa adalah kalau kita percaya Yesus anak Allah. Kenapa? Banyak orang percaya Yesus sebagai apa saja, kecuali sebagai anak Allah. Karena tidak masuk akal. Allah kok punya anak? Itu selalu kita dengar di langit kita. Tujuan pembangunan jemaat ada dalam Efesus 4. Perhatikan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan
Perhatikan guru hijau dengan latar belakang kuning. Iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan seterusnya. Jadi itu tujuan gereja.